Ini kan tadi gue bilang di awal bahwa ini tuh sekarang musimnya timnasnya ya. Karena akhirnya setelah berbulan-bulan nih kita puasa nggak lihat timnas, puasa pelatih. Setelah kita amburadul di era Voldemort asal Belanda ini kan. Nah, ini kita akhirnya nemu pelatih yang gue rasa as personal gue merasa kayaknya cocok deh orang ini. Gue lihat passionate dia, gue lihat bagaimana dia berkomunikasi dengan pemain, ya dia ngobrol, bahkan welcoming speech-nya di Indonesia juga asik banget menurut gua. Nah, sosok Englishman in Jakarta sekarang, bukan Englishman in New York ya, Englishman in Jakarta, seorang John Hartman. Iya. Nah, tapi hasil FIFA Series kemarin ternyata tidak sesuai harapan personal ya, personal dulu nih sebelum ke Bung Kesit nih ya. Ya. Karena kita menang gede dengan lawan pertama kan dengan Kids kan. Terus kita kalah meskipun mainnya oke menurut gue ya, dengan lawan Bulgaria. Nah, menurut Bung Kesit ada catatan nggak pertandingan kemarin? Catatannya cukup banyak ya, tapi positif lah. Karena kehadiran John Hartman ya memang sejak awal sepertinya gitu ya. Sepertinya sosok yang satu ini bisa mewakili kegelisahan masyarakat bola Indonesia. Kegelisahan dalam arti kata ketika Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia, kemudian ada gonjang-ganjing pelatih ya dari STY ke Patrick Kluivert, kemudian hadirlah yang namanya John Hartman. Awal-awal masyarakat seperti sebodoh teing gitu ya. Siapa nih? Siapa sih gitu kan? Oh, pelatih asal pelatih yang pernah menukangi Kanada. Oh, pelatih asal Inggris gitu kan. Lihat catatan prestasi sih lumayan oke lah ya, mengantarkan Kanada melangkah ke Piala Dunia 2022. Kemudian juga pernah sukses bersama tim putri Kanada. Tapi kan itu baru catatan di atas kertas. Masih kurikulum vitae yang dimiliki oleh John Hartman. Kita hanya bisa berharap bahwa pelatih ini bisa memperbaiki, mengubah performa tim nasional Indonesia. Dan kesan pertama saya sih begitu menggoda. Ini bukan iklan tapi ya. Selanjutnya terserah John Hartman ini timnas mau diapain. Kira-kira begitu. Yang jelas bahwa FIFA Series 2026 2 pertandingan yang dimainkan oleh timnas Indonesia ya. Di pertandingan pertama kita menang 4-0 dengan Kitts and Nevis. Kemudian kita kalah 0-1 menghadapi Bulgaria. Tapi overall saya melihat ada hal yang positif yang bisa menjadi harapan baru lah bagi tim Nas Indonesia di bawah kepelatihan John Hartman. Paling tidak itu hasil ya tidak terlalu mengecewakan lah ya. Karena kalau kita bicara kenapa kita kok sampai kalah lawan Bulgaria. This is Bulgaria, tim yang pernah tampil 7 kali di Piala Dunia. Walaupun di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini mereka terpuruk ya menempati posisi terakhir di grup E zona Eropa, kalah bersaing dengan Spanyol dan Turki, bahkan kalah dengan Georgia juga. Mereka hanya mencatat 1 kali kemenangan di pertandingan penutup yang sudah tidak berpengaruh ya, 2-1 menghadapi Georgia. Tapi ya Bulgaria gitu loh, negara yang pernah menghadirkan pemain-pemain top di tahun 94 lah, itu puncak kejayaan Bulgaria ketika Stoichkov gitu ya. Iya, Hera Hristo Stoichkov, kemudian ada Jordan Letkov ya, ada Balakov. Jadi tim atau negara yang memang cukup disegani di Eropa Timur. Dan kita kalah 0-1 ya, dari hasil pasti mengecewakan. Tapi kan sebenarnya bukan itu yang ingin dilihat dari performa kehadiran perdana dari John Hartman, yaitu timnas mulai kembali menemukan bentuk permainannya. Saya melihat timnas tampil lebih tenang walaupun kita masih lemah dalam hal pemain depan. Itu kesan yang saya tangkap di FIFA Series 2026 ini. Tapi kan ketika lawan Saint Kitts and Nevis itu juga wajar aja menang 4-0 gitu kan, karena posisinya juga masih jauh di antara dari kita 154 dan penduduknya cuma 54.000. Itu ditaruh di GBK aja kosong langsung itu negaranya kosong. Kalau diboyong ke GBK yang total tempat duduknya bisa mencapai 80.000. Apalagi negaranya juga dibilang 50% obesitas. Kan? Itu kan wajar kalau kita bisa menang 4-0. Iya. Nah, itu kalau dari permainan sendiri apakah memang John Hartman itu sudah menjanjikan?
ketika akan menghadapi Saint Kitts and Nevis, sebenarnya rasa optimisme bahwa timnas akan bisa memenangkan pertandingan sangat tinggi ya. Pertama dari sisi peringkat Indonesia memang di atas Kitts and Nevis. Kemudian dari pengalaman bertanding, kemudian squad ya, kemewahan squad yang dimiliki oleh Kitts and Nevis ini tidak lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia, walaupun Kitts and Nevis itu punya pemain-pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tapi kan kebanyakan di klub-klub Liga 3 ya. Ada juga memang pemain mereka yang namanya Kelly itu yang berkiprah di Liverpool Under 21 ya. Tapi ya dia masih terlalu muda kan begitu. Bahwa kalau mau disandingkan dengan yang namanya Ole Romeni pasti masih Okian Ole Romeni lah kira-kira begitu ya. Kita masih punya JHS yang terus berkembang bersama Sassuolo. Kita punya Kevin Dix yang juga terus bersinar bersama Mönchengladbach ya kan. Calvin Verdong yang juga tampil begitu apik bersama Lille, dan dua penjaga gawang kita yang juga sama-sama terus mencuri perhatian. Martin Pas yang baru saja direkrut oleh Ajax Amsterdam dari Dallas ya. Kemudian Emil Audero yang juga tampil begitu menarik atau cemerlang bersama Cremonese. Jadi memang kalau dari sisi itu kita unggul lah. Jadi menurut saya wajar kalau kemudian Indonesia bisa memenangkan pertandingan 4-0. Kalau sebelumnya sempat ada sedikit kekhawatiran, lebih kepada karena kita belum pernah ketemu dengan tim ini, dan ada statement dari John Hartman yang pernah bertemu dengan Kitts and Nevis, mereka menang dengan susah payah, gitu. Hanya menang 1-0. Itu aja yang membuat kemudian jangan-jangan Kitts and Nevis ini memang bagus gitu kan. Tapi kan faktanya kita lihat di lapangan mereka main seperti nggak ada pola begitu kan. Tapi kata John Hartman, justru menghadapi tim yang polanya amburadul itu bisa bikin malah petaka gitu ya. Tapi ya kita sudah memenangkan pertandingan itu. Dari sisi permainan kita melihat ada yang ditampilkan oleh timnas di bawah asuhan John Hartman. Saya melihat mereka mulai tenang ya. Para pemain tampil tidak gerasa-gerusuk, tampil tenang. Kemudian instruksi-instruksi yang diberikan oleh John Hartman itu jalan di lapangan. Gitu. Iya. Gue sih melihat ada titik yang di pertandingan pertama ya lawan penduduk 58.000 ini. Itu ada satu momen itu gue lupa, tapi kita tuh sempat kecolongan gitu ya di kecolongan di beberapa menit pertengahan ya, babak kedua pertengahan gitu ya. Nyaris gitu ya. Kan ya itu emang kita itu seling kebingungan di level itu ya di sebelumnya, atau emang ini coba diperbaikin karena gue merasa ini tuh titik yang ini nanti kalau ketemu tim yang lebih bagus nih kena ini. Iya, gitu iya, ya. iya. Nah itu sih aku melihatnya gitu. Kalau Bung Sid lihatnya gimana? Iya mungkin ya, karena kita waktu itu kan sudah unggul ya, sudah bisa menciptakan gol, dan kita melihat permainan dari Kitts and Nevis ternyata ya biasa-biasa aja, tidak terlalu membahayakan lini pertahanan timnas ya. Tapi mungkin ada sedikit kelengahan ketika itu ya, mungkin ada kesan. Mungkin ya, ini dalam perkiraan saya sedikit nyantai ya. Sedikit nyantai. Tapi kan this is football gitu loh, apa saja bisa terjadi, dan Kitts and Nevis nyaris saja membuat malapetaka di gawangnya Martin Pas kan ketika itu beruntung mengenai tiang gawang sehingga tidak sampai terlahir gol balasan walaupun kita sudah unggul. Tapi kan itu menjadi catatan penting bahwa lo menghadapi tim apapun, mau tim lemah ya lo nggak boleh memandang enteng lawan kan begitu. Ya karena kejadian itu mirip dengan pola di Bulgaria kemarin kan. Ya ketika dia kakinya kayak Kevin Dix itu, gue yakin dia itu nggak sengaja itu kaki keduanya kan kena kan. Iya, debatable sih. Debatable. Tapi kalau kita ngeliat slow motionnya seperti memang ketika dia mengambil sliding pertama sebenarnya udah aman. Tapi kemudian ada sedikit tricky kayaknya, ambil sedikit. Nah itu yang kemudian memaksa wasit menunjuk titik putih. Itu dari pengamatan saya ya. Ya nggak tahu lah masyarakat. Tapi kalau kita lihat sekilas memang ya kecil lah kesalahan itu dari Kevin Dix. Tapi ya fall is false gitu loh. Apalagi ada VAR sekarang ya. Iya. Oh iya itu VAR kan. Iya, akhirnya kan VAR yang menentukan bahwa itu kemudian dianggap sebagai pelanggaran. Makanya kan di level yang lebih level sepak bola tinggi kayak gini, kita itu emang harus minim banget soal kesalahan kecil ya. Iya, pelanggaran kecil, kesalahan kecil harus diminimalisir. Sebisa mungkin jangan sampai terjadi, apalagi di area-area yang sangat berbahaya ya, di kotak penalti gitu. Jadi
ya harus lebih fokus, harus lebih disiplin para pemain pada saat mendapatkan serangan yang memang membahayakan lini pertahanan.